sebenarnya persoalan ini kan kemarin sudah cukup jelas ya, bahwa dari Mas Rizky kemarin juga sudah melakukan postingan di sosial medianya melalui Instastory, yang dimana materinya sendiri kan sudah disampaikan bahwa ada seseorang yang memang menggunakan fake account yang dimana kemudian menyebarluaskan, intinya itu bahwa seakan-akan Mas Bilar tuh mendukung apa yang dilakukan oleh selebgram tersebut. Dan sejauh ini memang prosesnya sendiri kan sudah selesai ya, bahwa yang bersangkutan selaku pemilik akun juga sudah klarifikasi dan meminta maaf. Itu aja yang bisa saya sampaikan sih. Oh, sudah minta maaf Bang ya? Sudah. Itu kapan Bang minta maafnya Bang? Kita belum tahu. Wah, itu ini kan karena persoalannya kan sebenarnya udah cukup lama ya, udah sekitar hampir kurang lebih 2 minggu ya. Jadi memang di saat Mas Bilar kemarin posting, ya otomatis saat itu juga yang bersangkutan langsung kita hubungi, dapat identitasnya, dan saat itu juga langsung meminta maaf. Tanya sama teman-teman media, apakah ini merugikan nama Mas Rizky Bilar? Tentunya ya merugikan, karena kan seperti yang kemarin juga sudah saya sebutkan di awal, bahwa Rizky Bilar sendiri tidak pernah mengenal, mengetahui, bahkan pernah berkomunikasi pun tidak pernah dengan yang bersangkutan. Jadi ketika pun ada semacam screenshot ataupun potongan itu, maka itu jelas-jelas sudah memenuhi unsur pidananya karena telah merugikan nama baik dari klien kami. Ya, tidak ada persyaratan ya, bahwa pada intinya yang bersangkutan secara menyadari dia telah melakukan kesalahan, maka secara otomatis yang bersangkutan juga langsung meminta maaf kepada Mas Rizky karena telah mencoreng nama baik Rizky Bilar. Kita mungkin saat ini tidak perlu sampai ke proses hukum dulu ya, karena kan memang cukup dari kami memberikan teguran dulu secara normatif, baru kalaupun memang tidak diindahkan teguran itu, maka dapat saya pastikan kami pasti akan melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Itu aja sih. Ya, nggak ada, itu tidak mempengaruhi karena sama sekali tidak ada korelasinya dengan pekerjaan ataupun bisnis yang sedang dijalankan oleh Mas Rizky. Tadi kan sudah saya jelaskan dan saya secara jelas kembali membantah hal tersebut. Tidak pernah ada yang namanya kerjasama. Bahkan mengenal, mengetahui, ataupun melakukan kerjasama tidak pernah. Nanti karena memang masih dalam proses ya, jadi saya tidak bisa dapat jelaskan di sini karena itu nanti takutnya mengganggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. Ya, kalau ditanya terkait dengan motifnya sudah pasti ada beberapa hal. Yang pertama, yang bersangkutan memang pengen mendapatkan engagement lebih dari seorang Rizky Bilar. Yang kedua, memang dia mau coba tes nyali mungkin ya. Ya, tapi artinya apapun itu sifatnya, ya, saya sih sebagai kuasa hukum mewakili Mas Rizky Bilar dan manajemen meminta untuk berhentilah untuk melakukan hal-hal yang dipandang telah melanggar undang-undang ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Kita harus lihat dulu konteksnya. Tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa yang bersangkutan memang sudah melakukan permintaan maaf, ya. Kecuali yang bersangkutan belum melakukan permohonan ataupun permintaan maaf, maka memang kita pasti akan menempuh jalur hukum, karena balik lagi hal yang kita pertahankan di sini merupakan martabat seorang Rizky Bilar. Hak hukumnya pun harus dijaga di sini. Itu aja sih. Anggaran apa nih? Dari akun itu sendiri yang mengatasnamakan Rizky Bilar. Yang pertama kan sudah jelas bahwa akun tersebut kan mencomot ya, artinya mengcapture, mencomot seakan-akan Rizky Bilar tuh menyetujui ataupun mendukung tindakan yang dilakukan oleh si selebgram tersebut, karena kan yang kita tahu selebgram tersebut kan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan sih, bahwa tindakan-tindakan seperti itu kan harusnya tidak perlu. Case close atau enggaknya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Oke, terima kasih ya Bang Sadrak. Siap, sama-sama.